Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F3 akan menjelaskan tentang keruntuhan dan kegagalan substory pada saat terjadi gempa. Pose with the fans. Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng besar dunia, menjadikannya rawan gempa bumi. Salah satunya kegagalan struktur yang terjadi saat gempa adalah fenomena substory, di mana lantai dasar bangunan memiliki kekakuan lateral lebih rendah dibandingkan lantai lainnya. Hal ini sering terjadi pada bangunan dengan ruang terbuka di lantai dasar, seperti parkir atau lobi tanpa dinding pengisi yang cukup. Akibatnya saat gempa, lantai dengan kekakuan rendah menanggung gaya lebih besar, menyebabkan deformasi berlebihan hingga berpotensi runtuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme kegagalan substory penting untuk merancang bangunan yang tahan gempa sesuai dengan standar SNI 1726/2019. Halo, kali ini kita akan membahas definisi dan karakteristik substory. Substory adalah kondisi di mana satu tingkat pada suatu gedung bertingkat, umumnya lantai dasar, memiliki kekakuan lateral yang jauh lebih kecil dibanding tingkat-tingkat di atasnya. Akibat perbedaan kekakuan tersebut, saat terjadi gempa, simpang lateral dan gaya inersia terkonsentrasi pada tingkat lemah sehingga menimbulkan interstory drift yang besar dan resiko kegagalan kolom elemen struktur pada tingkat tersebut. Definisi operasionalnya yang sering digunakan dalam studi pustaka menyatakan substory apabila kekakuan lateralnya suatu tingkat kurang dari 70%, kekakuan tingkat di atas atau di bawah 80%, rata-rata 3 tingkat di atasnya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik umum substory adalah yang pertama, ketiadaan dinding pengisi pada lantai dasar, sementara di lantai atasnya memiliki dinding pengisi yang lebih banyak. Dua, tingkat lantai dasar yang lebih besar sehingga kolom menjadi lebih ramping dan mudah mengalami lendutan. Dan yang ketiga yaitu distribusi kekakuan yang tidak merata pada arah vertikal bangunan, menyebabkan konsentrasi deformasi di suatu lantai yang mengakibatkan saat terjadi gempa, peralihan gaya lateral yang terkonsentrasi tidak terdistribusi secara merata yang membuat gedung atau bangunan tersebut mengalami keruntuhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor penyebab dari substory. Salah satunya yaitu desain arsitektural lantai dasar terbuka, yang artinya mengurangi dinding pengisi dan elemen geser sehingga kekakuan lateral berkurang. Yang kedua, ketidakberaturan vertikal. Adanya ketidakseragaman distribusi beban, kekakuan maupun kekuatan struktur pada vertikal bangunan menyebabkan lantai bawah bekerja sebagai titik lemah. Yang ketiga, variasi ketinggian kolom atau kolom lantai dasar lebih tinggi, kolom yang lebih tinggi relatif lentur sehingga memperbesar drift. Yang keempat, kurang teliti pada analisa struktur. Saat perencanaan, beberapa proyek tidak melakukan analisis pushover sehingga potensi drift tak terdeteksi. Penyebab yang terakhir yaitu yang kelima, mutu material dan detailing kolom yang buruk. Mutu beton atau tulangan yang tidak sesuai akan mengurangi kapasitas lentur atau geser kolom. Selanjutnya, mekanisme keruntuhan akibat substory. Yang pertama itu konsentrasi gaya lateral dan peningkatan drift antar lantai, yaitu ketika gempa datang, lantai yang lemah mengalami pergeseran relatif besar, jauh melebihi lantai lain. Studi Pushover menunjukkan drift lantai lemah sering melampaui batas kinerja layanan atau layaknya yang diatur di SNI. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan sendi plastis pada kolom lantai lemah, yaitu kolom lantai dasar cepat memasuki region plastis atau rotasi atas atau bawah dan retak geser yang menurunkan kapasitas dukung kolom. Jika sendi plastis berlebihan tidak dikontrol, timbul kehilangan tumpuan untuk lantai atas. Selanjutnya yang ketiga yaitu kegagalan geser atau lentur kolom. Lalu keruntuhan progresif setelah kapasitas kolom lantai dasar habis, lantai-lantai atas kehilangan penyangga sehingga terjadi runtuhan berjenjang. Kemudian yang keempat, perbedaan perilaku antara material, yaitu beton prategang atau penambah dinding geser mengubah lokasi sendi plastis dan menunda atau mengubah mekanisme kegagalan dibanding beton bertulang konvensional. Oke, kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan dan solusi desain substory. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya substory adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hindari lantai dasar sepenuhnya terbuka. Bila fungsi arsitektur mengharuskan bukaan, tambahkan elemen penahan lateral atau shear wall atau juga bracing secara terencana. Yang kedua, yaitu gunakan konsep strong column.
strong column weak beam agar deformasi terkonsentrasi pada balok, yaitu yang lebih mudah diganti atau diperbaiki, bukan pada kolom penumpang utama. Yang ketiga yaitu non-linear atau pushover, analisis non-linear atau pushover, dan evaluasi trik antar lantai, yaitu melakukan analisis pushover atau time history sesuai dengan SNI agar potensi soft story terdeteksi pada tahap desain. Yang keempat, retrofitting untuk bangunan existing atau teknik kolom jacking, pemasangan shear wall, bracing atau penggunaan base isolator pada bangunan yang penting. Yang kelima, yaitu yang terakhir, penegakan standar dan edukasi, penerapan SNI 1726 2019 dan SNI 2847 2019 harus ditegakkan, dan pelatihan untuk perencana atau kontraktor perlu ditingkatkan agar detailing, tulangan, dan mutu material sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh SNI. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari soft story. Soft story yaitu kondisi di mana satu tingkat pada bangunan bertingkat, terutama lantai dasar, memiliki kekakuan lateral yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat di atasnya. Hal ini menyebabkan konsentrasi gaya lateral pada lantai tersebut saat terjadi gempa, yang mengarah pada pergeseran relatif besar dan peningkatan resiko kegagalan struktur, terutama pada kolom. Soft story dapat disebabkan oleh desain arsitektural yang mengurangi elemen penahan lateral seperti shear wall atau bracing, ketidakberaturan vertikal, variasi tinggi kolom, dan ketidakcermatan dalam analisis struktur. Mekanisme keruntuhan akibat soft story dapat berlanjut kegagalan progresif jika tidak ditangani dengan baik, yang berpotensi menyebabkan keruntuhan berjenjang pada struktur bangunan. Upaya pencegahan terhadap soft story dapat dilakukan dengan menghindari lantai terbuka tanpa elemen penahan lateral, menggunakan konsep strong column, weak beam, melakukan analisis pushover untuk existing, penerapan standar yang ketat, dan edukasi bagi perencana, serta meningkatkan kualitas material serta detailing struktur. Ya, terakhir adalah saran dari kelompok kami mengenai soft story. Yang pertama yaitu peningkatan standar dan edukasi, penegakan standar SNI 1726 2019 dan SNI 2847 2019 sangat penting, dan edukasi terhadap perencanaan serta kontraktor harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa desain, analisis, dan detailing struktural memenuhi standar yang diterapkan. Yang kedua, pengawasan dan pemeliharaan berkala. Selain yang baik, penting bagi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeliharaan berkala terhadap bangunan, terutama pada bangunan yang sudah berusia lama, untuk memastikan elemen-elemen struktur tetap berfungsi dengan baik dan menahan beban lateral dengan efektif.